Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi ke-13 yaitu Health and Work Stress yang beranggotakan saya sendiri Febiola Rimba Melati NPM 20 0101 0016, Devi Stianingrum NPM 20 0101 0025, dan Wahyu Fania Astuti NPM 20 0101 0040. Untuk penjelasan dari slide pertama yaitu definisi dan pengenalan dari stres. Untuk menggunakan analogi dari fisika, stres muncul karena dampak gaya lingkungan pada objek fisik. Objek mengalami regangan dan reaksi ini dapat mengakibatkan distorsi sementara, tetapi juga dapat menyebabkan distorsi permanen. Dalam istilah manusia, situasi apapun yang dianggap membebani, ambigu, dan membosankan cenderung menyebabkan stres. Ini adalah jenis situasi yang dipandang sebagai sesuatu tidak menguntungkan atau menjengkelkan, dan biasanya akan menyerang individu tersebut sebagai sesuatu yang layak mendapat perhatian atau perhatian segera. Untuk yang selanjutnya yaitu reaksi fisiologis. Stres dan ketegangan dapat menimbulkan beberapa gejala fisiologis yang berbahaya dan paling buruk dari penyakit jantung koroner. Ketika seseorang merasakan situasi yang menakutkan atau mengancam, seperti bisa terjadi dalam pekerjaan yang melibatkan risiko atau bahaya, pola perubahan fisik dalam tubuh diaktifkan. Perubahan ini diatur oleh sistem saraf otonom yang terdiri dari banyak saraf yang menghubungkan otak dan tulang belakang. Seorang spesialis dalam kedokteran okupasi, Murray Bruce, tahun 1983 dan 1990, menggambarkan reaksi tubuh terhadap stres dalam istilah berikut: detak jantung dan pernapasan meningkat, tekanan darah naik, keringat meningkat, otot menjadi tegang, mata melebar, otot-otot rahang terkatup, dan bau bungkuk adalah tanda-tanda dari stres, bersama dengan cemberut dan gelisah. Gemetar jari. Orang yang cemas memiliki butterfish atau bergejolak di perut, mulut kering, lemah kaki, mual, jantung berdebar, sesak nafas, dan perasaan pusing. Baik, yang selanjutnya yaitu ada biaya stres. Sebuah laporan di tahun 2007 oleh Sainsbury Pusat Kesehatan Mental memperkirakan bahwa kesehatan mental di tempat kerja membutuhkan biaya pengusaha Inggris sebesar 25,9 juta dolar setahun. Institut Kesehatan Nasional UK dan Clinical Excellence NICE menerbitkan sebuah laporan pada bulan November 2009 yang menyatakan bahwa lebih dari 13 juta hari kerja hilang setiap tahun karena kesehatan mental yang berhubungan dengan pekerjaan masalah, merugikan ekonomi Inggris lebih dari 28 miliar dolar. Dalam Kesehatan dan Laporan Eksekutif Keselamatan diterbitkan pada bulan Maret 2019. Kondisi terkait stres masih dipertimbangkan menjadi masalah utama dan diklaim bahwa lebih dari 11 juta hari kerja hilang karena stres. Selain itu, pengusaha menghadapi peningkatan biaya karena tuntutan ganti rugi dari karyawan yang menderita penyakit yang berhubungan dengan stres sebagai akibat dari pengalaman di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu kelelahan. Kelelahan meskipun tidak sama dengan stres, tetapi ada konsep yang terkait. Dikatakan bahwa ketika stres terus berlanjut, individu mungkin menderita kelelahan yang dapat menjadi faktor penyebab penyakit koroner dan gagal jantung. Kelelahan telah dinyatakan terdiri dari perkembangan negatif dalam tanggapan seseorang terhadap orang lain, penurunan estimasi seseorang atas pencapaian pribadi, dan kelelahan total di semua lini. Akhirnya, beberapa orang berpendapat bahwa kelelahan itu bisa jadi dipandang sebagai mekanisme coping
karena memaksa orang tersebut untuk melepaskan diri dari tekanan. Yang selanjutnya yaitu gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Terjadi pada orang yang pernah mengalami trauma dalam yang mereka alami, saksikan, atau dihadapkan dengan suatu peristiwa yang melibatkan aktual atau ancaman kematian, cedera fisik serius, atau ancaman bagi integritas fisik seseorang. Lalu ada stresor, telah diklasifikasikan sebagai stresor tantangan atau penghalang. Tantangan stresor berkaitan dengan beban kerja. Selanjutnya yaitu stress from within the organization. Diskusi tentang stres dalam organisasi akan dimulai dengan analisis peran. Ada 4 di dalamnya, yaitu yang pertama ada role overload. Peran yang berlebihan dapat didefinisikan jika suatu pekerjaan membutuhkan kecepatan kerja yang berlebihan, output atau konsumsi. Dalam konteks pekerjaan yang berlebihan, seseorang merasa dibenarkan dalam mempertimbangkan efek bekerja lebih lama, karena beberapa orang merasa meningkat tekanannya untuk bekerja lebih keras atau bekerja lebih lama dari yang sebelumnya terjadi. Yang kedua yaitu ada role underload. Peran di bawah beban. Peran underload ini bisa menjadi fitur berulang, rutinitas, membosankan, dan kurang merangsang pekerjaan, yang dapat dikaitkan dengan stres. Namun, jenis tertentu pekerjaan terampil dapat dikaitkan dengan kekurangan beban. Misalnya, pilot maskapai penerbangan dan pekerja yang mengamati pengoperasian teknologi canggih sistem di bidang manufaktur. Yang ketiga yaitu ada role ambiguity atau ambiguitas peran. Terkadang kita mengabaikan pentingnya menentukan dengan jelas apa yang pekerjaan membutuhkan individu, dan ini bisa membuat salah persepsi tentang besarnya beban kerja. Ada beberapa keadaan dalam sebuah organisasi ketika persyaratan pekerjaan tidak jelas, sehubungan dengan tujuan yang ditetapkan dan ruang lingkup tanggung jawab. Akibatnya, rekan kerja tidak sama sekali jelas tentang apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan itu. Di keadaan seperti itu, sejumlah yang tidak diinginkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Kemudian yang keempat yaitu ada role konflik atau konflik peran. Individu yang melakukan tugas-tugas yang terhubung dengan pekerjaan dibingungkan oleh conflicting tuntutan. Saat konflik berkembang, penurunan kepuasan kerja dialami lebih lanjut. Jadi, jika tuntutan yang bertentangan berasal dari meja tokoh yang kuat dalam organisasi. Selain itu, peningkatan detak jantung dan perasaan ketegangan tentang pekerjaan kemungkinan besar akan terwujud. Baik, untuk slide yang selanjutnya yaitu ada responsibility for people atau tanggung jawab untuk orang bisa juga membuat stres. Penyakit jantung koroner berupa diastolik, tekanan darah rendah, dan kolesterol ditemukan terkait dengan bantalan lebih banyak tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab untuk orang melibatkan pengeluaran lebih banyak waktu berinteraksi dengan orang lain, menghadiri lebih banyak rapat, dan sering menepati tenggang waktu bekerja sendiri. Ini tampaknya menjadi kesulitan dari eksekutif yang lebih tua, yang telah diasumsikan tanggung jawab yang lebih besar. Lalu ada machine patch and repetitive work. Sifat pekerjaan yang berulang bervariasi dari perusahaan ke perusahaan, seperti halnya individu kerentanan terhadap pengalaman stres. Namun demikian, pekerjaan yang berulang dikatakan berpotensi stres dan untuk individu tertentu dapat mengancam kualitas hidup dan kesehatan mereka sendiri. Pengulangan dapat diperparah oleh faktor lain, seperti sebagai postur pekerja dan juga shift kerja. Manifestasi paling jelas dari efek kerja malam adalah gangguan pada jam tidur. Kemudian ada decision latitude and job control.
Lintang kepuasan berhubungan dengan kesepakatan untuk penggunaan pertimbangan dan kebijaksanaan yang signifikan dalam pekerjaan. Untuk menghilangkan ketegangan kerja, disarankan agar karyawan harus diberi ruang lingkup yang lebih besar dari pengambilan keputusan dan penggunaan kebijaksanaan dalam bekerja. Tetapi pada saat yang sama, ini tidak boleh berlebihan dalam pencarian untuk memberi karyawan pekerjaan yang lebih substansial dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang shift kerja. Banyak pekerja melakukan pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk bekerja dalam shift, sering shift bergilir. Sejumlah penelitian ini menemukan kerja shift menjadi faktor stres dan keamanan di tempat kerja. Kerja shift dapat mempengaruhi ritme neurofisik seperti suhu darah, tingkat metabolisme, kadar gula darah, efisiensi mental, dan motivasi kerja yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyakit yang berhubungan dengan stres. Selain itu, berdampak negatif pada pola tidur dan kehidupan keluarga dan sosial. Teknostres. Teknologi modern dalam bentuk komputer dan peralatan robotik telah mengurangi beberapa sumber stres kerja, tetapi juga telah memberikan kontribusi stres karena perubahan teknologi, perubahan karir konsekuen, dan pola kerja yang muncul. Disebut teknostres. Banyak stresor manusia. Komputer interaksi di tempat kerja serupa dengan yang secara historis telah diamati dalam pekerjaan otomatis lainnya, misalnya kontrol pekerjaan berkurang, tugas monoton, tekanan beban kerja, dan kelebihan beban. Namun, stresor baru telah muncul yang dapat dikaitkan terutama dengan interaksi manusia dengan komputer, seperti kerusakan teknologi, perlambatan teknologi, dan pemantauan kinerja elektronik yang menghasilkan efek seperti peningkatan gairah fisiologis, keluhan muskuloskeletal, kecemasan, ketakutan, dan kemarahan, serta penurunan kualitas kehidupan kerja. Yang selanjutnya ada lingkungan kerja fisik, di mana stresor dalam lingkungan kerja fisik ini tercermin ke dalam beberapa cara. Misalnya, lingkungan kerja yang sempit, penuh sesak, dan juga sangat bising, banyak gangguan. Nah, dari adanya hal tersebut, stres dalam suatu individu itu ditambah pengaruh dari luar, seperti yang pertama kepribadian, hubungan kerja, pengembangan karir, redundansi dan pengangguran, pensiun dini, dan juga antarmuka pekerjaan rumah. Yang pertama ada kepribadian. Ketika mempertimbangkan efek stres, kita harus bijaksana untuk mempertimbangkan kepribadian individu dan kemampuan mereka untuk menahan kondisi stres tersebut. Setiap karyawan dengan kepribadian yang kaku lebih rentan terhadap pekerjaan terburu-buru dan ditugaskan kepada mereka dari atas dan bergantung kepada orang lain. Sedangkan mereka yang memiliki kepribadian lebih fleksibel cenderung dipengaruhi oleh orang lain dan menderita beban kerja yang berlebihan. Ketahanan gas adalah sifat berbasis kepribadian dan disebutkan dalam konteks kesejahteraan di tempat kerja. McDonald 2014 menggambarkan resiliensi sebagai kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dan menyadari emosi orang lain. Ini tidak berarti Anda tidak mengalami kesulitan atau kesusahan, tetapi melibatkan kemampuan untuk hidup mereka. Locus of control. Konsep locus of control ini telah dibahas sebagai dimensi kepribadian. Pandangan yang berlaku tentang hubungan antara locus of control dan stres kehidupan menyatakan bahwa orang yang mendefinisikan peristiwa dalam hidup mereka sebagai berada di luar mereka. Dari locus of control ini ada budaya lintas nasional dan budaya perusahaan. Ada hubungan kerja. Ketika hubungan baik itu mengarah pada peningkatan kesehatan individu dan organisasi. Ketika hubungan kurang baik atau buruk, seperti yang telah ditemukan dalam keadaan berikut, seperti ketidakpercayaan di antara staf yang merajalela dan rekan kerja mengelak, tidak kooperatif, dan terlibat dalam perilaku yang merusak,
maka kemungkinan orang tersebut berharap perilaku negatif ini dapat menimbulkan komunikasi interpersonal yang buruk atau tidak memadai. Yang ketiga, pengembangan karir. Kemajuan dalam karir adalah sangat penting bagi banyak eksekutif dan manajer. Namun, dengan adanya perubahan dan pengembangan teknologi, ekonomi, dan sosial yang cukup besar di masyarakat, muncul ketidakpastian, dikarenakan kemungkinan nyata harus mengubah karir selama kehidupan kerja seseorang. Variabel-variabel intervensi yang harus dipertimbangkan ketika memeriksa hubungan antara orang tersebut dengan status pengangguran itu ada yang pertama lamanya pengangguran. Disarankan bahwa konsekuensi kesehatan mental negatif dari menganggur itu terjadi dalam 3 bulan pertama setelah kehilangan pekerjaan dan tetap cukup stabil di sana. Yang kedua ada kelas sosial. Dapat dikatakan bahwa tidak ada banyak perbedaan antara pekerjaan profesional atau kerah putih dan pekerja semi terampil atau kerah biru dalam hal reaksi terhadap pengangguran, kecuali kelompok kelas pekerja melaporkan kecemasan yang lebih besar atas perbedaan keuangan, kesulitan, dan masalah yang lebih besar dalam mengisi waktu mereka. Peran keluarga. Disarankan bahwa pengangguran dikaitkan dengan peningkatan stres keluarga, terutama di antara pengangguran jangka panjang dan mereka yang berada di kelompok pekerjaan yang lebih rendah. Selanjutnya itu ada dukungan sosial dan penataan waktu. Dalam tingkat dukungan sosial yang tinggi dan kemampuan untuk mengatur waktu cenderung mengurangi dampak pengangguran terhadap kesejahteraan. Untuk yang keempat, ada mengubah pengangguran menjadi keuntungan. Meskipun aspek negatif dari pengangguran telah disorot panjang lebar, pengangguran dapat ditafsirkan sebagai peluang yang memungkinkan bagi seseorang untuk mengubah arah dan tujuannya. Namun demikian, orang yang menganggur memiliki pilihan untuk aktif, mengandalkan bakat yang mereka miliki, interesti, dan sebagainya untuk mengatasi pengangguran. Untuk yang kelima ada pensiun dini. Bagi sebagian orang yang mendekati masa pensiun panggilan itu, mereka terpaksa pensiun dini dan mereka tidak siap untuk pensiun. Mungkin mereka merasa tidak puas, seperti halnya mereka yang pensiun demi kesehatan alasannya. Namun, seseorang tidak boleh melupakan sejumlah keuntungan yang melekat pada pensiun dini yang mencakup lebih banyak kebebasan pribadi, lebih banyak waktu senggang, lebih banyak waktu bersama keluarga, dan kesempatan untuk mengejar hobi, untuk berpergian, dan untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan. Kemudian yang keenam ada pekerjaan rumah antarmuka. Adanya sejumlah keadaan yang berasal dari luar organisasi yang dapat menciptakan penekanan. Ini termasuk krisis kehidupan, kesulitan keuangan, konflik kepercayaan pribadi dengan organisasi, dan masalah keluarga. Situasi kerja di rumah saling terkait karena idealnya manajer harus mengandalkan pada dukungan dari rumah untuk mengurangi stres berasal dari tempat kerja dan untuk membuatnya tetap berhubungan dengan realitas tertentu. Kemudian solusi yang disarankan untuk menghindari stres yaitu disarankan bahwa meningkatkan pekerjaan, menyediakan pelatihan yang tepat, menghilangkan manajemen hukum, meningkatkan komunikasi, dan menghapus kondisi bekerja yang berbahaya. Kemudian ada strategi kognitif. Ketika kita menggunakan strategi kognitif untuk mengendalikan atau mengelola stres, proses berpikir kita akan mengambil alih. Dalam penilaian kognitif dari situasi stres kita dapat merujuk pada dua pendekatan. Satu adalah berfokus pada masalah, yaitu berurusan langsung dengan masalah, dan yang berikutnya berfokus pada emosi, berurusan dengan bagaimana perasaan kita tentang masalah. Kemudian ada perhatian. Sebagai praktik pengalaman, perhatian penuh telah ada selama ribuan tahun dalam berbagai bentuk. Sekarang dianggap sebagai salah satu yang disebut teknik perilaku kognitif sehubungan dengan pengurangan stres dan kognitif. Perhatian penuh dapat ditawarkan kepada karyawan dalam kelompok pekerjaan yang berbeda pada tingkat organisasi yang berbeda pula.
sehubungan dengan mengelola stres tersebut, pelatihan dan pengembangan termasuk pengembangan tim dan konflik. Dukungan sosial. Dukungan sosial memiliki arti dukungan sebagai sebuah konsep telah lama menempati posisi sentral dalam ilmu-ilmu sosial yang cukup lama. Meskipun tidak ada kesepakatan yang lengkap tentang apa yang dimaksud dengan dukungan sosial, itu mengacu untuk keberadaan atau kualitas sosial hubungan dan dalam arti tertentu bisa merujuk untuk pernikahan, persahabatan, atau keanggotaan organisasi. Kemudian, penambah dukungan sosial. Penambah dukungan sosial ada dua, yaitu pengaturan struktural. Pekerjaan diatur sedemikian rupa untuk memfasilitasi interaksi yang stabil antara karyawan dalam kinerja berbagi tugas, serta memelihara ikatan sosial. Pentingnya interaksi sosial ditekankan sebagai sarana untuk mengurangi stres di lingkungan kerja dan disarankan untuk orang-orang yang memiliki konstanta. Yang kedua, ada proses perubahan organisasi lainnya. Ini saling terkait konsep dan memiliki efek material dan stres. Disarankan agar peningkatan pemberdayaan sebagai alat motivasi peredam pada ketegangan psikologis. Berikutnya ada program promosi kesehatan. Program promosi kesehatan lebih luas dalam lingkup daripada strategi pencegahan yang digariskan lebih awal. Mereka berkisar dari pendidikan murni, skema untuk mempromosikan kesehatan, untuk belajar mengambil tekanan darah sendiri, menggunakan teknik manajemen stres, atau menggunakan gaya hidup seseorang. Kemudian selanjutnya ada program bantuan karyawan. Meningkatnya biaya kesehatan yang buruk karena stres. Keunggulan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan ditafsirkan secara luas untuk mencakup masalah psikologis dan ketakutan akan litigasi, memengaruhi sejumlah organisasi untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatur program bantuan karyawan. Yang terakhir ada konseling di tempat kerja. Secara umum, konseling adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membantu seseorang dalam mengeksploitasi masalah dengan cara-cara alternatif untuk menangani masalah tersebut. Tujuan utama konselor adalah membantu klien dalam menyelesaikan masalah tersebut dan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan mereka sendiri. Terima kasih.